Di sebuah rumah sederhana yang berada di sudut sebuah desa yang terletak di daerah Jawa Timur, Ella tampak sedang menyapu lantai rumahnya. Ia suka sekali bersih-bersih rumah dan ingin rumahnya selalu terlihat rapi. Selain bersih, rumah yang ia tempati itu pun terlihat cukup luas. Dan tentu saja rumah itu ia bangun dari hasil jerih payahnya sendiri sebagai tenaga kerja wanita di negeri orang. Walaupun rumah itu dibangun di tanah warisan orang tuanya, namun ia bersyukur sudah memiliki rumah sendiri di usia 29 tahun. Ia pun juga memiliki anak balita yang masih berusia 3 tahun. Hidup Ella kini sudah cukup enak sebenarnya. Walaupun ia adalah seorang janda, namun setidaknya kini ia sudah memiliki rumah sendiri dan juga telah memiliki pemasukan tetap sebagai asisten rumah tangga di rumah salah satu orang kaya yang berada di kota tempat tinggalnya. Tapi bukan manusia namanya jika hidup tanpa ujian dan cobaan. Dan cobaan yang dihadapi ini berasal dari kakak kandungnya sendiri. Kakak kandung Ella bernama Minah. Ya, Minah seringkali datang ke rumah Ella untuk meminta beras dan juga lauk pauk. Alasan kakaknya adalah karena ia dulu yang sudah mengasuh Ella sejak ia kecil. Padahal faktanya orang tua merekalah yang paling lama mengasuh. Sang kakak pun juga dikenal serakah dan tidak memiliki belas kasihan. Di suatu pagi, tiba-tiba saja Minah datang ke rumah sang adik. Ia pun langsung menendang pintu dan berteriak-teriak meminta Ella untuk keluar. "Lah, Ella, keluar! Aku mau ngomong sama kamu." Tak lama kemudian, sang adik pun muncul masih dalam keadaan mengantuk. "Kenapa sih, Kak? Ada apa lagi? Kalau mau minta beras, ikan asin, ambil saja sendiri ya, Kak, di belakang," ujar Ella sambil menguap. Bukan itu. Kamu kan tahu kalau rumah yang kamu tempati ini adalah warisan orang tua kita," ucap Minah dengan tatapan sinis. "Loh Kak, kakak kok bisa ngomong kayak gitu, Kak? Yang bangun rumah ini tuh aku, Kak. Aku juga yang sudah kasih fasilitas ayah sama ibu. Masa kamu yang mau jual gitu saja? Ya nggak bisa dong, Kak. Ini kan harta warisanku. Kamu itu juga udah dikasih uang sama ayah dan ibu, termasuk biaya pernikahanmu. Dan rumah kakak yang sekarang kakak tempati itu, kan ayah dan ibu yang lunasin dulu. Sedangkan aku Kak, membangun rumah ini dari hasil jerih payahku menjadi TKW di Arab Saudi," ujar Ella yang mencoba membela diri. Ya, dia tak rela jika harus menjual rumah beserta tanahnya yang luas itu. Toh warisan sudah dibagi rata dan tak ada lagi yang harus diperdebatkan. Namun tiba-tiba ada aura gelap yang tiba-tiba saja menyelimuti Minah. Ella seperti melihat bayangan sosok tinggi besar tiba-tiba berada di belakang kakaknya. Waktu itu Ella masih mencoba berpikir positif jika bayangan itu adalah bayangan kakaknya sendiri yang mungkin saja terkena cahaya pagi. Bersamaan dengan hadirnya bayangan gelap itu, tiba-tiba saja Minah di sini berteriak begitu kencang. "Dasar adik kurang ajar, gak tahu diuntung kamu. Asal kamu tahu ya El, aku itu dulu yang rawatmu. Aku yang dulu itu gendong-gendong kamu. Dan aku yang selalu gantiin popok milikmu. Ayah sama ibu itu kan sibuk kerja, hanya memberimu asimu saja. Dan ayah itu lembur jarang pulang. Jadi aku yang merawatmu dari kecil. Dasar anak gak tahu diuntung," ucap Minah dengan nada tinggi dan suara yang keras. Saat itu juga Minah pun mengangkat meja dan melemparnya sejauh 5 meter hingga menghantam pagar depan. Ia juga menendang tembok rumah Ella hingga retak dan hampir jebol. Dan tidak hanya itu, kursi kayu jati yang dibuatnya duduk pun juga ia patahkan dengan tangannya. Ya, Minah seperti kerasukan sesuatu yang membuat tenaganya berlipat ganda. Padahal barang-barang yang ada di sekitar situ kualitasnya sangat bagus dan juga cukup kuat. Melihat sang kakak yang sepertinya sudah dikuasai iblis, Ella pun hanya bisa berdoa dan berpasrah diri pada Sang Pencipta. Ia hanya berdoa agar amukan kakaknya itu tidak mengenai dirinya.
Dan tidak berselang lama, amukan kakaknya itu pun mulai berangsur-angsur reda. Yang Ella heran, dari tadi kakaknya itu menghancurkan dan melemparkan barang, tapi tak ada satupun luka robek, lebam, maupun sekedar kulit yang memerah di bagian tubuh kakaknya. Ya, hanya muka sang kakak saja yang terlihat berubah merah kehitaman membuat Ella takut. "Awas saja kamu. Kalau sampai kamu tak mau menjual rumah ini, akan aku hancurkan dirimu," ujar Minah waktu itu mengancam sembari melotot tajam. Suara Minah begitu dalam dan juga berat, malah lebih mirip suara laki-laki daripada suara perempuan. Ella pun hanya bisa diam dan mengangguk. Air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Ia tak tahu harus berbicara apa lagi. Dan ia tak habis pikir mengapa kakaknya bisa menghancurkan kursi dan tembok depan rumahnya. Sungguh kejadian yang sangat menakutkan. Dan pada saat itu Ella pun langsung kembali masuk ke dalam rumahnya dan menangis sesenggukan. Di sela-sela tangisnya, ia pun tetap menguatkan diri untuk terus merawat anaknya. Ia pun menyiapkan baju ganti untuk Rio dan menyiapkan sarapan untuk anak kesayangannya itu. Sungguh perempuan yang tangguh. Hatinya memang masih sakit, matanya masih menangis, namun ia pun masih melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dengan sigap, ia pun memasukkan bumbu-bumbu dan bahan masakan, menumisnya, lalu menyajikannya di piring. Setelah itu ia menata meja, menyiapkan makanan kesukaan sang anak dan juga menyiapkan baju untuknya. Pikirannya masih melayang membayangkan kebrutalan yang dilakukan oleh sang kakak. Ia benar-benar tak habis pikir, wanita yang bertubuh kecil seperti kakaknya itu tiba-tiba saja memiliki tenaga yang luar biasa setara tenaga pria dewasa, bahkan lebih kuat. Ia takut nantinya kekuatan kakaknya itu bisa melukai dirinya dan juga anak laki-lakinya. Semua pekerjaan telah dilakukannya dan ternyata air mata yang menggenangi pipinya sepenuhnya mengering sehingga ia pun harus mengelap air matanya menggunakan baju yang ia kenakan saat itu. Ella pun masuk ke dalam kamarnya dan melihat buah hatinya yang imut yang masih tertidur pulas. Dengan satu kecupan di pipi dan belayan di kepala, ia pun membangunkan anaknya. "Rio, anak ganteng, bangun yuk. Ini mama sudah siapkan sarapan spesial loh untuk kamu. Ada juga jajanan kesukaanmu loh." Melihat sang anak makan dengan lahap, Ella pun tak tega bila harus menikah lagi. Di dalam hati kecilnya, ia memang rindu belayan dan kasih sayang dari seorang pria. Ia pun juga rindu dinafkahi dan dicukupi kebutuhan lahir batinnya oleh seorang pria. Tapi di sisi lain, ia tak sanggup bila anaknya tak menerima kehadiran ayah baru. Tapi kalau memang anaknya cocok dan memang mau punya ayah baru, ia mungkin akan memutuskan untuk menikah kembali. Ella terlalu dalam segala kebimbangannya. Setelah selesai makan, ia pun lalu memakaikan baju sekolah PAUD untuk Rio lalu mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Hari demi hari terus berlalu begitu saja. Berbulan-bulan lamanya Ella harus menjalani kegiatan monotonnya seperti itu. Di pagi hari ia berangkat kerja ke rumah juragannya untuk menjadi asisten rumah tangga. Dan di siang harinya ia pun izin sebentar untuk menjemput anaknya dan memberikan makan siang. Lalu kembali ia harus balik lagi ke rumah sang juragan. Ketika sore hari, Ella pun kembali pulang ke rumahnya untuk istirahat dan menjemput Rio pulang. Dan tak lupa, waktu siang hari sampai sore hari, anak Ella pun dititipkan kepada bibinya. Ya, bibinya Ella merupakan orang yang cukup baik dan juga perhatian. Rumah bibinya pun hanya berhadap-hadapan dengan rumahnya sendiri. Rio pun sudah dianggap sebagai cucunya sendiri, karena memang kakek dan juga nenek Rio telah tiada lama. Mereka semua juga sepakat untuk tak mengunjungi rumah Minah, dan bibinya pun selalu mewanti-wanti Ella agar selalu waspada. Ya, waspada dari amukan Minah yang sering di luar nalar bisa menjadi ancaman serius untuk Ella dan juga anaknya. Ella pun terus melakukan rutinitasnya sampailah ia pada satu titik.
Ya, ia berpikir untuk menikah lagi dengan seorang pria yang kelak bisa baik dan menafkahi dirinya dan juga anaknya. Mulailah Ella pun berpetualang untuk mencari pendamping hidupnya. Ia ingin pendamping hidup yang kokoh pundaknya, kuat fisiknya, serta juga baik hatinya. Sehingga sewaktu-waktu apabila Minah datang mengamuk, minimal semuanya itu bisa melindunginya, bahkan bila perlu menyerang balik jika perlu. Setiap sore, Ella pun mengajak Rio untuk jalan-jalan. Tujuannya yang pertama adalah untuk membuat Rio senang sekaligus membelikan anaknya jajanan serta mainan yang ia inginkan. Selain itu, di sini Ella pun juga sambil berikhtiar untuk mencari calon ayah baru untuk anaknya. Sore itu, seperti biasa, Ella membawa sang anak pergi. Kali ini untuk jajan The Crips, lalu dilanjut melihat suasana senja di daerah kota tempat tinggalnya. Dan saat hendak membeli jajanan The Crips itu, ia pun bertemu dengan mantan pacarnya sewaktu SMP yang bernama Hilman. Lelaki itu tampak gagah dengan menggunakan motor Matic 160 cc-nya. Dan dengan percaya diri, Hilman pun mulai mendekati Ella. Dan pada saat itu mereka berdua pun terlihat mengobrol ke sana kemari. Sepertinya mereka tengah mengobrolkan tentang masa lalu mereka berdua. Ya sudahlah El, toh itu semua kan sudah menjadi masa lalu kita. Yang paling penting kita berdua sama-sama sehat dan anakmu juga terlihat sudah semakin besar dan semoga sehat selalu. Aku sudah bilang, aku hanya ingin menengokmu dan ingin tahu kabarmu saja. Dan aku juga ingin memberikan ini buat Rio sebagai tanda permintaan maafku, ujar Hilman sembari memberikan amplop coklat berisikan lembaran uang 100 ribuan. Ella pun mengangguk dan menerima uang tersebut dan tak lupa juga ia berterima kasih kepada Hilman. Dan pada saat itu pun Hilman pun langsung berpamitan pergi. Hilman kembali sibuk mengurusi pekerjaannya sementara Ella masih di sekitaran gazebo di pinggiran jalan. Ella langsung menggendong Rio pulang. Sesampainya di rumah ia pun merenung. Ia menyesal karena merasa sudah ketus dengan Hilman. Tapi memang saat itu ia masih seperti seolah-olah belum bisa memaafkan Hilman. Ia juga tak yakin bahwa pelet itu bekerja. Mungkin rasa cintanya kepada Hilman dulu tumbuh murni karena kebaikan dan juga ketulusan Hilman. Tapi ya sudahlah, toh dia dan Hilman tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama, atau bahkan Hilman sudah kecewa dan takut kalau ingin bertemu dengannya lagi. Ia pun lalu merebahkan dirinya di atas kasur sembari memandangi langit-langit kamar melepaskan lelah di badannya. Dan setelah lelahnya hilang, Ella pun langsung mengambil uang yang tadi diberikan oleh Hilman dan mulai menghitungnya. Ternyata jumlahnya 1 juta rupiah. Angka yang cukup besar untuk biaya Rio minimal membeli seragam dan uang SPP di PAUD selama 1 tahun. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara dari luar rumah. Ella, aku tahu kok kamu itu sedang ada uang banyak. Aku tahu kalau kamu baru saja dikasih uang oleh seseorang. Ayo buka pintu, ayo buka Ella. Aku ingin pinjam 100 ribu saja, ucap Minah sembari terus menggedor-gedor pintu. Dan pada saat itu karena rasa takut dan juga kaget, di sini Ella pun langsung berteriak keras meminta tolong. Para tetangga di sekitarnya pun segera datang dan menghampiri rumah Ella. Beberapa warga yang memang juga sudah muak atas kelakuan Minah segera menyeretnya keluar. Ella kala itu hanya mengintip dari balik pintu melihat kakaknya diseret pergi oleh beberapa warga. Dari balik celah pintu terlihat mata Minah yang terus melotot dan mulutnya menyeringai memandangi rumah Ella. Warga memang sudah muak melihat kelakuan Minah selama ini. Ya, warga pun terus menggiringnya hingga jauh dari perkampungan. Salah seorang warga pun teriak dan membentak-bentak Minah hingga warga itu pun tersulut amarah dan hendak memukul Minah. Untung saja Pak RT pun bisa mencegah, tapi tetap saja warga tetap meneriaki dan mengusir Minah. Selain jengkel, para warga juga khawatir jika Minah mencelakai Ella dan anaknya. Karena memang kelakuan Minah ini sudah di luar batas, Minah pun digiring warga desa ke jalan raya menjauh dari rumah Ella. Dan
Karena merasa tertekan, akhirnya Minah pun memutuskan untuk naik bis menjauh dari kerumunan warga. Tapi nampaknya Minah masih menyimpan rasa dendam. Di dalam bis itu, ia tersenyum menyeringai, dan ketika dihampiri petugas karcis pun ia menyerahkan sejumlah uang sembari terus menyeringai. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, hanya seringaian dan keheningan. Sementara itu di dalam rumah, Ella pun masih ketakutan. Ia tetap memilih bersembunyi di dalam kamarnya hingga ada seseorang warga yang datang ke rumahnya. "Permisi Mbak Ella, kita mau ngomong nih Mbak. Tolong keluar sebentar ya Mbak," pinta salah satu warga. Ella pun bergegas keluar. "Iya Pak, maaf Pak, saya masih ketakutan dan sembunyi di kamar. Mohon maaf Pak apabila saya agak lama bukain pintunya," ujar Ella agak terbata-bata. Ternyata para warga tadi hanya ingin memberitahu agar Ella tetap berhati-hati. 2 bulan pun berlalu, kini Minah tak lagi nampak. Biasanya di setiap tanggal 2 Minah selalu datang untuk meminta beras. Namun saat ini ia seperti menghilang tenggelam dalam gelapnya malam. Ella kini mencoba lebih aktif di sosial media, Twitter, Facebook, dan blogger untuk berkenalan dengan orang-orang baru. Ia membuang jauh-jauh kata gengsi karena baginya yang ia lakukan ini atas dasar niatan yang baik. Toh nanti kalau sudah bertemu dan cocok dengan seorang laki-laki, ia tak perlu pacaran ataupun bertunangan lagi, langsung menikah saja. Pencarian Ella pun masih belum menemukan hasil. Memang dalam sebuah pencarian terkadang manusia butuh waktu yang agak lama untuk mendapatkannya. Tetapi bisa jadi apa yang kita cari dan kita inginkan datang dengan cepat dan tiba-tiba. Semua itu ditentukan oleh seberapa keras usaha kita, seberapa kuat doa dan ibadah kita. Karena sejatinya itu semua adalah rahasia ilahi yang turut berperan dalam sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu. Ella pun duduk termenung di sebuah kafe. Ia memikirkan bagaimana caranya segera mendapatkan pendamping hidup. Dan pada waktu itu Rio pun dia titipkan ke bibinya karena memang sedang ingin main di rumahnya. Suasana kafe saat itu pun cukup sepi, hanya ada sekitar 5 orang yang terlihat duduk di bangku terpisah. Alunan musik pop jazz pun diputar lewat speaker kafe. Suaranya pun terdengar mengalun lembut memenuhi ruangan kafe. Terlihat juga lampu-lampu dekorasi ruangan kafe mulai dinyalakan bersama dengan lampu utama. Para barista tampak bercanda mengusir kebosanan, dan salah satu di antara mereka pun ada yang menyapu bagian belakang. Langit di luar tampak telah gelap. Sisa cahaya mentari yang tadinya jingga pun kini sirna. Dan saat Ella tengah asik melamun menikmati suasana kafe, tiba-tiba saja dari arah luar pintu kafe ada yang membuka pintu. Terlihat 5 orang tentara yang waktu itu mengenakan pakaian dinas. 5 serdadu itu pun memesan minuman lalu duduk. Salah satu di antara mereka pun nampak curi-curi pandang dengan Ella, seakan-akan menyadarinya jika dirinya sedang dilirik. Ella pun melemparkan senyuman dan balik memandang tentara itu. Ella pun tersenyum lalu mengangguk seakan menyambut senyuman mereka. Waktu pun terus berjalan, tak terasa sudah jam 9 malam. Waktunya Ella untuk kembali ke rumah. Ella pun keluar dari kafe tersebut. Di parkiran saat itu ia mengeluarkan motor. Salah satu anggota tentara tadi pun langsung menghampiri Ella lalu menyapa dan berkenalan. Ella pun menyambut ajakan berkenalan itu dengan sangat ramah. Dan ternyata pemuda gagah tersebut bernama Sigit. Setelah berkenalan dengan Sigit, mereka pun berdua akhirnya bertukar nomor telepon. Benih-benih cinta di antara mereka pun mulai tumbuh, dan sejak hari itu mereka berdua pun seakan tak pernah lepas untuk berkomunikasi. Bila sama-sama libur kerja, mereka pun menghabiskan waktu berdua untuk bercengkrama, merajut cinta, menerbangkan cita-cita dan asa. Mereka juga saling terbuka dan saling jujur apa adanya. Ella pun di sini jujur soal status dirinya yang merupakan seorang janda. Ia pun juga akan memperkenalkan Sigit dengan anak laki-lakinya. Sigit pun tak keberatan dengan semua itu, bahkan ia senang bisa menafkahi seorang janda dan anaknya. Sigit merasa jika itu adalah suatu yang mulia.
Hari demi hari pun berlalu, hari mulai berganti minggu dan minggu mulai berganti bulan. Kini mereka pun dengan mantap untuk melaju ke jenjang pernikahan. Dan saat prosesi lamaran, Minah yang jarang terlihat itu tiba-tiba saja datang mengawasi dari kejauhan. Sorot matanya tajam dengan dendam yang membara di hatinya. Mulutnya terlihat nampak berkomat kamit sedangkan dahinya mengkerut. Bibinya yang waktu itu memergoki Minah yang sedang menatap tajam dari kejauhan berkata kepadanya, "Sudahlah, kamu pergi saja. Jangan rusak kebahagiaan adikmu itu. Kan kamu juga sudah punya suami," ujar bibinya sambil mengusir Minah. Beberapa pemuda yang mengawal prosesi lamaran itu pun juga sudah sigap berdiri di samping Minah berjaga-jaga jika Minah ini berbuat onar lagi. Sadar keberadaannya sudah diketahui oleh warga, Minah pun langsung beranjak pergi. Hingga beberapa minggu setelah acara lamaran, mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan pernikahan di kampung tempatnya di rumah Ella. Pernikahan berjalan dengan hikmat dengan suasana yang bahagia. Dan setelah pernikahan berlangsung, Sigit pun menetap di rumah Ella karena Ella yang memang memintanya untuk tinggal di sana. Kini Rio sudah masuk sekolah dasar, ia lebih kerasan main dengan bibinya Ella dibandingkan main dengan mamanya. Bukan karena mamanya tidak sayang, tapi di sini Rio bisa merasakan jika ada aura negatif dan hal-hal yang kurang beres di rumah ibunya. Ella pun merasa senang karena bibinya jadi beneran seperti punya cucu yang bisa diajak bermain. Dan suatu saat sepulang sekolah, tiba-tiba Rio bilang ke neneknya, "Nek, sini deh Nek, sebentar saja, aku mau tanya sesuatu." Tanya Rio kepada neneknya. "Mau tanya apaan sih?" jawab sang nenek. "Gini loh Nek, aku itu kalau setiap malam ngerasa nggak enak gitu kalau pulang ke rumah mama. Rumah mama terasa panas banget. Aku jadi nggak nyaman kalau tinggal di sana. Nggak bisa tidur, padahal mama sudah beliin AC. Tapi tetap aja nggak nyaman deh," ujar Rio. "Ya sudah, kalau nggak nyaman, Rio pulang ke rumah nenek saja. Nanti kalau mau kembali ke rumah mama, tinggal nyebrang jalan kan deket," jawab sang nenek. Ya, sebenarnya sang nenek di sini sudah curiga dengan kedatangan Minah pada waktu itu. Ya, Minah saat itu seperti sedang merapalkan sebuah mantra, tapi ia pun tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Namun, untuk berjaga-jaga, ia akan memberitahu Ella soal kedatangan Minah yang tiba-tiba itu. Akan tetapi, beberapa hari pun berlalu, bibinya Ella waktu itu malah lupa memberitahukan soal kehadiran Minah. Jadi, mereka semua pun lengah akan kehadirannya. Para warga kini pun juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka menganggap Minah tak akan lagi datang ke kampung tersebut. Toh, kalaupun datang, Ella pun tinggal lapor kepada suaminya yang merupakan seorang tentara. Dan atas kewaspadaan yang mulai menurun itu membuat Minah kembali beraksi. Ya, kedatangan Minah tak diketahui oleh warga karena Minah datang di jam 12 malam. Ia datang dengan berjalan kaki. Awalnya, ia hanya berdiri di pinggir jalan besar. Mulut Minah pun terlihat berkomat kamit sembari menatap tajam ke arah jalan masuk kampung. Waktu itu, ia membawa bungkusan di plastik berwarna hitam. Secara perlahan, Minah mulai berjalan mendekati gapura kampung itu. Dan setelah sampai di gapura, Minah lalu membuka plastik hitam miliknya dan meletakkan sebuah mangkuk berisikan bunga tepat di bawah gapura. Ia lalu membakar dupa dan melakukan gerakan-gerakan aneh yang mengerikan. Sesekali mendengus mirip banteng yang sedang marah. Dan setelah melakukan ritual, Minah pun kembali pulang. Ia pun berjalan di kegelapan malam dan menghilang di antara pepohonan. Keesokan harinya, ada salah satu warga yang menemukan adanya dupa dan juga bunga-bunga dalam mangkok. Bau semerbak masih tercium diselingi bau anyir yang datang dari mangkok itu. Warga itu pun tidak memindahkan barang-barang itu. Warga tadi mengira bahwa barang-barang tersebut merupakan bekas ibadah umat lain. Karena ada beberapa kepercayaan kuno yang menggunakan barang-barang tersebut untuk melaksanakan ibadah.
Jadi atas dasar toleransi, maka barang-barang tersebut tidak dipindahkan oleh mereka. Minah tampak tertawa lebar. Ia senang karena ritual yang dilakukannya tidak ada yang mencurigai. Beberapa hari kemudian, Minah pun mulai tambah berani. Ia turun dari taksi tepat jam 12 malam, lalu berjalan santai menuju kampung tempat tinggal Ella. Saat itu, Ella dan juga Sigit sedang berlibur keluar kota karena hubungan mereka memang sedang mesra-mesranya. Sementara itu, Rio tidur di rumah neneknya. Ia malas harus ikut mama papanya. Sesampainya di rumah Ella, Minah pun langsung melakukan ritual dengan cepat. Semua langkah-langkah ritual kecuali 2 hal. Ia membawa sehelai rambut dan ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Setelah itu, ia berkomat kamit. Segeralah ia menaburkan rambut itu ke arah bakaran dupa yang masih menyala. Dan ajaibnya, dupa itu berubah menjadi api yang membara. Api tadi cukup besar dan berkobar sekitar 1 menit. Setelah melakukan ritual tersebut, Minah pun lalu pergi dengan terburu-buru. Ia tak sadar dari rumah seberang Rio. Rio ke waktu itu memperhatikan semua yang dilakukan oleh Minah. Dan Minah tidak sadar bahwa ada orang yang sudah mengawasi. Di keesokan harinya, Rio pun menceritakan semua itu kepada neneknya. Lalu neneknya pun segera memberitahu kepada Ella tentang semuanya. Dari sinilah teror itu dimulai. Sepulang liburan, pipinya Ella pun langsung bergegas menemui Ella lalu berkata, Minah kembali lagi. Dan dia telah melakukan ritual. Kamu lihat ini, ujar sang bibi sembari menunjuk ke arah bekas dupa bunga dan juga mangkok-mangkok khusus. Lalu bibinya pun meneruskan ucapannya. Ini biar dibersihkan saja sama Pak Ustadz. Kamu dan suamimu jangan pernah menyentuhnya, ujar sang bibi lagi, dan Ella pun waktu itu hanya mengangguk. Ella lalu bergegas ke dalam kamar dan menceritakan semuanya kepada suaminya. Sigit lalu segera bangkit dari kasur dan segera membuang semua sisa ritual itu. Ia tidak mengindahkan saran dari istrinya. Mas, kok dibuang sih mas? Kan kita harusnya panggil Pak Ustadz dulu. Gimana sih mas malah dibuang? Ujar Ella. Sudah, nggak apa-apa, tenang saja. Kalau memang Minah mau macam-macam sama kita, aku bisa habisi dia sekarang. Bila perlu, sekarang saya ke rumahnya, ujar Sigit mencoba meyakinkan kepada Ella. Dan tepat 5 menit setelah Sigit membuang sesajen dan benda-benda ritual tersebut, ia tiba-tiba saja merasakan kepalanya pusing dan pandangannya terasa kabur. Dan tiba-tiba jendela yang sudah ditutup dengan rapat pun tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Sigit dan Ella pun kaget lalu segera menuju jendela itu. Gak ada apa-apa. Mungkin hanya angin saja, ujar Sigit menenangkan. Angin gimana sih mas? Ini jendela kuat loh mas. Masa bisa jebol begini kuncinya juga? Kuncinya itu kuat. Kalau memang angin gak mungkin lah sampai kebuka kayak gini mas, jawab Ella sambil menunjukkan stainless patah tersebut. Ya sudah, tenang saja. Gak ada apa-apa. Ada emas di sini yang akan melindungi kamu, ujar Sigit sembari memeluk lalu mengusap kepala sang istri. Sore itu seolah menjadi penanda akan kehadiran gerombolan makhluk halus yang akan datang ke rumah Ella. Pada keesokan harinya, tepat jam 10 malam, tiba-tiba terdengar ada suara panci yang seperti dipukul. Ella pun mengira jika suara itu berasal dari anaknya yang tengah bermain panci. Ia pun lalu membiarkan, namun suara tersebut datang kembali. Ella masih membiarkan, namun tak lama kemudian suara tersebut datang kembali. Dan kali ini suara itu terdengar lebih keras lagi. Rio, jangan mainan panci ya nak, sudah malam, teriak sang mama dari dalam kamar. Akan tetapi sepi, tak ada jawaban dari Rio. Ella pun lantas membangunkan suaminya yang waktu itu masih tertidur dengan lelap. Mas, bangun mas. Sepertinya ada yang datang ke rumah kita deh mas. Itu di dapur. Aku dengar suara mas. Suara orang yang sedang membunyikan panci.
Tak berselang lama, tiba-tiba saja suara tersebut terdengar semakin keras lagi. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mengecek ke arah dapur. Dan saat tiba di dapur, tampak waktu itu berantakan. Wajan, beberapa panci, sendok, garpu, serta centong dan lain-lain terlihat memenuhi lantai rumah. Kompor dapur pun waktu itu terlihat juga menyala dengan api yang sangat besar. Mereka berdua pun kaget dengan apa yang mereka lihat. Sigit pun lalu memutar tombol kompor untuk mematikannya. Ia lalu mengecek apakah ada kebocoran gas dari kompor dan setelah dicek ternyata semuanya aman. Sigit pun lalu meminta Ella untuk mengecek Rio di dalam kamarnya. Sementara itu ia akan membereskan kekacauan di dapur. Ella pun langsung bergegas ke arah kamar untuk melihat Rio. Siapa tahu Rio iseng bermain di dapur sehingga menjadikan dapur berantakan. Dan saat tiba di kamar, betapa ia kaget ketika melihat anaknya masih tertidur dengan pulas. Dan ketika pipi Rio pun disentuh, tak ada reaksi apapun yang menandakan jika Rio memang sudah tertidur sangat dalam. Ella pun memperbaiki posisi selimut anaknya dan mencium pipi sang anak. Setelah itu, ia pun kembali ke dapur dan membantu suaminya. Ella waktu itu seperti merasa diikuti oleh seseorang, lebih tepatnya sesuatu. Saat ia menoleh ke belakang, ia tak menemukan apa-apa. Akan tetapi, ketika ia berjalan kembali, ia merasakan jika ia seperti terus diikuti. Saat di dapur, ia pun segera membantu suaminya. Beberapa menit kemudian mereka pun selesai merapikan barang-barang yang berantakan. Saat itu juga di hadapan mereka berdua panci itu bergerak-gerak dan sendirinya. Serak, serak, berak. Sontak saja mereka berdua pun kaget karena panci yang tadi bergerak-gerak itu tiba-tiba saja terjatuh. Jatuhnya pun bukan jatuh biasa, melainkan seperti ada yang melempar. Melihat panci yang terlempar, Ella pun refleks memeluk suaminya. Ya, ia mulai menangis ketakutan. Baik kalau begitu. Besok kita akan pergi menemui Mina. Kita akan buat perhitungan, ujar Sigit sembari menenangkan istrinya. Dan keesokan harinya, Sigit dan Ella pun segera pergi ke rumah Mina. Setelah sampai, Sigit pun segera mengucap salam lalu duduk di teras depan. Saat itu, suami Mina lah yang keluar. Sigit lalu langsung membentaknya. "Mana istrimu, ha? Mana istrimu yang kurang ajar itu?" ucapnya sembari mengeluarkan pistol dari balik celananya. Suami Mina yang ketakutan itu pun segera memanggil istrinya. Begitu Mina keluar, Sigit di sini langsung menghajar Mina habis-habisan. Ya, Mina dipukul dan ditampar. Jika kamu melakukannya lagi, maka nanti inilah yang berbicara, ancam Sigit sembari mengarahkan pistol ke arah kepala Mina. Mina tak berani menatap Sigit. Mulut Mina pun waktu itu berdarah setelah dihajar oleh Sigit. Namun, walaupun mulutnya berdarah, Mina masih saja terlihat merapalkan sebuah mantra. Entah mantra apa itu. Ella pun sebenarnya puas dan lega melihat kakaknya dipukul. Tapi sebenarnya juga hati kecilnya tak tega karena bagaimanapun Mina adalah kakak kandungnya. Sepulang dari rumah Mina, Sigit tiba-tiba makin emosi dan selalu minta dilayani nafsunya. Setiap 2 malam sekali, Ella dan Sigit pun melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi, Ella pun bisa memaklumi dan masih bisa melayani dengan baik. Ella pun juga tak tahu apakah suaminya menjadi seperti itu karena mantra-mantra dari Mina atau karena itulah sifat asli suaminya. Namun Ella yakin bahwa suaminya kena guna-guna dari Mina agar mereka berdua berpisah. 3 minggu kemudian Ella pun dinyatakan hamil, dan ketika hamil muda, gangguan di rumahnya bukannya mereda malah semakin sering datang. Kini hampir setiap malam keran di kamar mandinya setiap jam 12 malam akan selalu mengucur tersendiri. Padahal setiap minggunya Sigit selalu mengganti keran itu dengan keran yang baru. Di suatu malam saat sedang tertidur, gangguan lainnya hadir. Kali ini ada sesosok makhluk yang membuka kamar Sigit dan Ella. Ceklek, serat. Terdengar suara sesuatu membuka kunci lalu membuka pintu kamarnya.
Ella yang mendengarkan samar-samar pintu kamarnya, namun ia setengah tertidur. Perlahan sesosok tersebut mendekati Ella. Terdengar suara makhluk tersebut mengelus-ngelus Ella dengan kulitnya yang kasar. Sesekali kuku tajamnya ia goreskan ke kaki Ella. Goresan dari makhluk tersebut memang tidak membuat kaki Ella berdarah ataupun luka dalam. Namun goresan kuku tersebut mampu membangunkan dan mengagetkan Ella. Dan ketika Ella bangun, betapa kagetnya waktu itu ia ketika melihat wajah nenek tua kurus dengan kulit kering. Wajahnya keriput, badan si makhluk itu sangatlah kurus seperti halnya tulang yang dibalut kulit. Wajahnya juga penuh dengan lekukan keriput. Cukup lama Ella berpandangan dengan makhluk itu. Ella terus menggoyang-goyangkan suaminya. Dan saat suaminya terbangun, makhluk itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Ketika sang suami bangun, ia pun lalu menceritakan semua kejadian yang sudah ia alami. Ella juga menunjukkan ke pintu kamar mereka yang waktu itu sudah terbuka dengan lebar. Sigit di sini agak kaget melihat pintu kamar yang sudah terbuka lebar. Ia pun segera menutup kembali lalu mengunci pintu itu. Dengan agak kesal, ia pun meminta Ella untuk kembali tidur. Ya, sikap Sigit berubah secara total. Saat ini ia agak cuek, tak seperti saat pertama mereka bertemu dulu. Keesokan harinya, Ella pun menceritakan kejadian tersebut kepada sang suami dan respon suaminya hanya mengangguk dingin. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut suaminya. Di pagi harinya, Rio pun menemui mamanya dengan sedikit manja. Ia mengatakan bahwa ia akan tidur di rumah nenek saja. Rio mengatakan bahwa ia melihat berbagai macam makhluk mengerikan di dalam rumah ini. Oleh sebab itu, ia pun memilih untuk tinggal di rumah neneknya saja. Rio pun juga tidak memberitahu mamanya beberapa jumlah makhluk halus yang sudah masuk ke dalam rumahnya dan bagaimana wujudnya. Saat ditanya, Rio hanya menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak mau jika mama dan papanya menjadi takut karena cerita makhluk halus. Ella pun menyanggupi permintaan Rio dan kini Rio setiap harinya akan pulang ke rumah nenek. Di malam harinya, Ella tak bisa tidur. Ia terus memegangi tubuh sang suami yang waktu itu juga sudah tertidur pulas. Saat tengah malam, jam 1 malam, tiba-tiba saja ia mendengar suara seperti ada seseorang yang berlarian di atas plafon rumah mereka. Awalnya ia mengira bahwa suara tersebut adalah suara tikus. Akan tetapi ketika ia mendengar lagi dengan seksama, suara tersebut mirip suara orang yang sedang berjalan. Tapi siapa yang bisa berjalan di plafon rumah? Bukannya kalau diinjak manusia dewasa maka plafon itu akan jebol. Suara itu terdengar semakin lama semakin mendekat. Dan setelah beberapa saat suara itu pun berhenti tepat di atas posisi kepala Ella. Saat itu juga tampak seonggok rambut terjuntai dari atas plafon. Rambut siapa ya? Rambut siapa yang bisa menembus plafon? Apa jangan-jangan ini rambut nenek-nenek yang kemarin? Ujar Ella di dalam hati. Ya, rambut tadi terdiam beberapa saat lalu naik kembali ke atas plafon. Dari atas plafon tiba-tiba muncul suara yang cukup jelas. Suara dari nenek-nenek tua yang sedikit parau. Lapar, haus, janinmu, air ketubanmu. Ucap suara itu. Ella sontak saja berteriak kaget mendengar suara itu. Suaminya pun kaget atas teriakan Ella dan bukannya menenangkan, ia malah menampar wajah Ella lalu membungkam mulut Ella dengan bantal sembari berkata, "Sudah diam, sudah malam ini, ngapain sih teriak-teriak? Perkara makhluk gaib yang sepele itu," bentaknya. Ella pun terpaksa diam dan menurut, tapi bantal yang tadi menutupi wajahnya kini penuh dengan air mata. Hatinya teriris perih melihat perilaku suaminya itu. Namun walaupun begitu, Ella pun memutuskan untuk tetap memeluk suaminya karena ia memang sangat ketakutan. Dan keesokan paginya, spray dan kasur Ella pun sudah basah penuh dengan derasnya air mata.
Sigit pun bertanya kenapa spray dan kasur bisa basah. Ia pun hanya bisa menjawab bahwa ia menangis semalaman karena ketakutan. Sigit hanya terdiam dan bangkit dari tidurnya lalu pergi tanpa menghiraukan sang istri yang masih bersedih dan ketakutan. Di siang harinya, Ella pun tampak sudah selesai mencuci dan menjemur bantal-bantal yang sudah basah. Setelah selesai menjemur, Ella pun lalu membuatkan makanan untuk suaminya. Kali ini suaminya tak mau makan karena merasa tidak berselera makan. Suaminya pun memilih pergi dengan menggunakan motornya lalu melaju dengan kecepatan kencang. Di malam harinya setelah Isya, sang suami belum kunjung pulang. Waktu itu di halaman rumahnya terdengar suara beberapa anak yang sedang bermain di depan rumahnya. Ella pun merasa tenang karena mungkin saja itu Rio dan kawan-kawannya yang masih bermain di depan rumah. Ella pun lalu berinisiatif untuk memberikan sedikit jajanan yang ada di toples. Ella pun lalu keluar rumah sembari membawa jajanan di toples itu. Akan tetapi ketika Ella menyapa anak-anak tersebut, betapa kagetnya Ella, ternyata anak-anak itu bukanlah seorang manusia. Ya, wajah anak-anak tersebut ternyata tidak memiliki kulit dan juga hidung, hanyalah balutan daging merah yang tampak melindungi bagian tulang. Mata anak-anak ini pun juga terkesan melotot karena memang tidak ada kulit yang melapisi matanya. Sontak saja Ella pun berteriak ketakutan dan membanting toples berisikan jajanan ke teras depan rumahnya. Kemudian ia pun berlari masuk kembali ke dalam rumah. Jajanan yang ada di dalamnya pun ambiar berserakan memenuhi teras. Ia tak berani melihat keluar teras. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar lalu mengunci pintu kamar. Belum ada 5 menit, Ella pun menenangkan diri. Kini ada beberapa helai rambut panjang yang berjatuhan dari atas plafon rumahnya. Lalu dibarengi dengan suara tawa wanita tua. Ella pun berteriak sekencang-kencangnya. Ia lalu berlari ke arah ruang tamu dengan masih berteriak-teriak. Bibinya Ella yang waktu itu mendengar teriakannya itu pun langsung berlari dari rumah menuju ke rumah Ella lalu mengetok-ngetok pintunya. Tok 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 tok. Ella, ada apa sih El? Tenangkan dulu El, ini bibi El, neneknya Rio. Kamu tenang dulu dong, tenangkan pikiranmu, ujar sang bibi dari balik pintu. Ella hanya terdiam di ruang tengah dan tak menjawab panggilan bibinya. El, kalau ada apa-apa ngomong dong. Kalau memang rumahmu itu angker, kamu kan bisa tinggal di rumah bibi sementara, ujar sang bibi kembali. Sambil masih menangis, Ella pun lalu membukakan pintu rumah depan dan langsung memeluk sang bibi. Ia pun memutuskan untuk sementara waktu mengungsi ke rumah bibinya sampai sang suami tiba. Dari balik jendela, Ella pun melihat beberapa makhluk-makhluk bertinggi besar sedang mondar-mandir di hadapan rumahnya. Ia pun tak tahu dari mana datangnya makhluk-makhluk itu. Dan beberapa jam kemudian, sekitar jam 10 malam, suami Ella pun datang. Deru knalpot motornya yang berisik membuat Ella terbangun tidur. Namun Ella tak langsung menuju ke rumahnya. Ia sebisa mungkin mengintip terlebih dahulu dari balik jendela rumah bibinya. Dan setelah mengintip, tampak sang suami waktu itu sedang memasukkan motor ke garasi samping. Lalu suaminya pun duduk-duduk di teras sambil celingukan. Karena waktu itu ia memanggil-manggil Ella namun tak dapat menemukan istrinya. Sang suami pun lalu membuka kunci rumah, dan ketika ia membuka kunci rumah itu, Ella waktu itu melihat dengan mata kepalanya sendiri beberapa makhluk besar yang tadi sudah berkeliaran di teras itu masuk ke dalam tubuh suaminya. Mungkin inilah penyebab sang suami sering marah-marah tidak jelas dan tidak segan-segan melakukan kekerasan. Benar saja, ketika suaminya itu telah dirasuki kembali oleh makhluk tinggi besar itu, suaminya pun langsung menendang pintu dan pintu tersebut pun langsung jebol. Ketika itu, sang suami pun juga tiba-tiba bisa meloncat setinggi 5 meter menuju atap rumah. Lalu sesaat sesudah berada di atap rumah, sang suami berteriak-teriak seperti memanggil-manggil sesuatu. Hal ini berlangsung sangat lama dan tanpa henti. Melihat kelakuan suaminya yang berubah mengerikan itu, Ella pun hanya bisa menangis. Ia takut menghadapi suaminya itu.
Sampai keesokan harinya, Ella pun masih melihat Sigit sang suami masih berada di atas genteng atap rumahnya. Kini posisi Sigit terlungkup dan tertidur. Ella pun memutuskan untuk pulang ke rumah karena kasihan dengan suaminya itu. Ia tak berani membangunkan suaminya dan memutuskan untuk membuatkan teh dan juga sarapan untuk Sigit. Lalu menyapu teras rumah yang kotor dan penuh dengan makanan. Setelah beberapa saat kemudian, Sigit pun berteriak-teriak, "Mah, Mama, tolong ambilkan tangga dong, Mah. Ini kenapa Papa bisa di atas sini, Mah?" ujar sang suami. Ella pun bergegas mengambilkan tangga dan meletakkannya di bawah posisi Sigit. Lalu Sigit pun turun dari tangga tersebut dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Ia mengatakan bahwa setelah pulang itu sebenarnya ia membawakan makanan untuk Ella. Namun tiba-tiba pandangannya seketika gelap seperti orang yang pingsan. Makanan yang sudah dibawanya pun juga hilang entah kemana. Dan ketika bangun dari tidur, ia merasakan kedua kakinya sakit. Sekaligus ia kaget karena ia sadar-sadar sudah berada di atas atap. Ella pun lalu menceritakan bahwa tadi malam ia melihat Sigit kesurupan dan menceritakan bagaimana ia bisa sampai berada di atas genteng. Sigit di sini sangat kaget dengan apa yang sudah diceritakan oleh istrinya itu. Tapi setelah kejadian itu, beberapa lama kemudian Ella dan Sigit pun tidak diteror lagi. Ya, teror tersebut seakan-akan beristirahat dan mengambil jeda waktu. Suara-suara aneh dan makhluk-makhluk gaib tak lagi muncul beberapa saat, dan Ella memperkirakan bahwa teror tersebut berhenti karena sang penebar teror tidak kuat untuk mempersembahkan tumbal. Karena ia yakin jika teror tersebut berasal dari Minah, kakak kandungnya sendiri, dan kali ini Minah sudah kehabisan uang untuk membeli tumbal hewan. Setidaknya kali ini Ella bisa beristirahat dengan tenang. Namun beberapa bulan kemudian, bertepatan dengan Ella yang hamil tua, Sigit pun dipindah tugaskan ke sebuah daerah yang terpencil, tapi masih satu provinsi dengan provinsi Jawa Timur. Posisinya saat ini masih di rumah Ella saat sedang mengurus berkas dan mengangkut beberapa barang. Minah pun tiba-tiba saja datang. Kali ini Minah datang dengan wajah yang memelas. Ia tampak sopan. Ia mengatakan permisi dan bilang ingin menemui sang adik. Kali ini ia berbicara dengan bahasa yang sangat sopan dan juga halus. Ia pun meminta tolong kepada Ella untuk menjual rumah ini karena kedua anak Minah masuk kuliah sehingga membutuhkan biaya besar. Sebenarnya Ella jengkel dengan sikap Minah yang rakus itu, tapi mau bagaimana lagi? Ella pun akhirnya setuju untuk menjual rumahnya asalkan Minah tidak mengambil semua uangnya. Hasil penjualan haruslah dibagi dua. Minah pun mengangguk setuju sambil menangis. Selain itu, Minah pun mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf kepada Ella. Tentu saja dengan berat hati, Ella pun akhirnya memaafkan kelakuan dari kakak kandungnya itu dan juga merelakan tanah warisan dari orang tuanya dijual oleh Minah, kakak kandungnya sendiri. Dan singkat cerita, setelah itu Ella beserta keluarganya pun pindah rumah. Setelah mereka pindah rumah, kini kehidupan keluarga mereka pun berangsur membaik dan hingga akhirnya mereka pun hidup bahagia. Sebuah kisah seorang kakak yang memiliki sifat tamak yang rela menghalalkan segala cara untuk menguasai semuanya, bahkan sampai adiknya sendiri ia tega melakukan. Namun Ella menghadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Tuhan Maha Tahu siapa yang berbuat benar dan siapa yang berbuat salah, maka yang berhak menghakimi adalah Sang Maha Pencipta. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalam kisah ini. Karena di dalam kisah ini menggambarkan ataupun menceritakan sebuah keluarga, yaitu adik kakak kandung gitu.
Dan bertepatan sekali kakak kandungnya itu memiliki sifat yang tamak dan rakus, ingin menguasai semuanya. Dan pada saat itu kakak kandungnya sendiri pun rela melakukan hal-hal di luar batas. Namun sang adik tetap menghadapi kelakuan dari kakaknya itu dengan penuh kesabaran, dan hingga akhirnya Ella ataupun adik dari Mina itu saat ini hidup bahagia bersama keluarganya setelah melewati semua godaan, semua cobaan. Dan salah satu cobaan dari kehidupannya itu adalah kakak kandungnya sendiri. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.